Naam. Kemudian juga ya, ini sama-sama diriwayatkan oleh sahabat. Kalau tadi dari bapaknya Amir ibn Sa'ad ya, yang tadi juga mengatakan hatta aro bayadha khaddihi, sampai aku bisa ngelihat langsung pipinya Rasul. Kalau Abdullah bin Mas'ud sampai nampak pipinya Rasul, kalau bapaknya Amir ini mengatakan sampai aku bisa ngelihat, berarti bukan katanya, tapi langsung ngelihat. Ini menunjukkan Rasul ketika melakukan gerakan salam itu sempurna, ya sempurna. Kecuali memang kalau lehernya lagi sakit gitu kan ya beda lagi. Ya lehernya karena salah tidur katanya orang ya, bangun tidur kok leher sakit, kadang-kadang untuk nengok begini aja sakit. Ya itu ya dikecualikan ya, dikecualikan kalau sakit. Tapi selama sehat, mampu, maka kita contoh Rasul di dalam sholat, yaitu dengan salam menoleh ke kanan dan ke kiri dengan sempurna. Ya, kecuali pas sakit misalnya, ya atau misalnya kadang di sini dikasih apa itu gip, ya dia gimana mau nengok begini susah ya, maka ya semampunya. Kalau memang sakit tidak mampu, maka salam sesuai kemampuannya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan apa yang dia mampu. Maka kalau kita memang mampunya salam itu tidak sempurna karena udzur, karena sakit, ya, maka itu tidak mengapa. Adapun kalau kita sehat, kita mampu, ya, maka lebih utama kita mengikuti cara sholatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian antara gerakan menoleh baik yang ke kanan atau yang ke kiri dengan ucapan salam, ya, maka seperti apa? Apakah salam dulu baru noleh atau noleh dulu baru salam? Maka disebutkan para ulama adalah dengan berbarengan. Yaitu ketika kita menoleh sambil mengucapkan salam. Ketika kita menoleh ke kiri kita juga mengucapkan salam. Ya, berbarengan dengan mengucapkan salam ketika kita menoleh. Jadi misalnya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Maka berbarengan antara gerakan menolehnya kita dengan bacaan salamnya ini berbarengan. Disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Mas'ud. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi. Kata Abdullah bin Mas'ud, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, hatta yurbayadu khaddihi, sampai sampai terlihat putih pipinya Nabi. Nah, di sini disebutkan Rasul mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri dengan berbarengan, ya, dengan sambil membaca Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti itu. Sambil berbarengan. Nah, ini yang disebutkan oleh riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, sekarang bahasan selanjutnya. Kalimat-kalimat salam. Apa aja? Karena pernah mendengar ada orang yang cuma Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ada yang Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dan ada yang membaca juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini? Ya. Maka kalimat-kalimat salam di sana sudah disebutkan para ulama, bahkan diringkas begitu kita sebutkan
Ya. Adapun kalimat-kalimat salam yang pertama bisa dicatat, ya bisa dicatat ibu-ibu. Kalau nyatet kan nggak ngantuk, ya kan? Karena kalau apalagi puasa begini siang-siang, kalau cuma dengerin nggak ada ngantuk, makanya dicatat biar nggak ngantuk. Nah yang pertama, bacaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan dan ke kiri. Ke kanan dan ke kiri. Ini bacaan yang pertama. Iya, sambil membaca salam sambil menoleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bacaan yang pertama. Sekarang yang kedua. Nanti kita sebutkan dalilnya. Yang kedua adalah Assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan dan ke kiri tanpa adanya wabarakatuh. Baik ke kanan ataupun ke kiri, maka Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini bacaan yang kedua. Baik ketika membaca ke arah kanan ataupun menoleh ke arah kiri. Kemudian bacaan yang ketiga. Ketika menengok ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini bacaan yang ketiga. Ya. Bacaan yang ketiga, ketika ke kanan adalah komplit, sempurna bacaan salamnya. Ketika ke kiri sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Ini contoh bacaan yang ketiga. Sekarang yang keempat. Cara baca salam yang keempat. Yang keempat adalah ketika ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Ketika membaca bacaan salam yang ke kiri, Assalamualaikum. Ya, itu bacaan yang keempat. Ya, jadi nanti ya ini bisa diamalkan semua. Macam-macam cara baca salam. Ya, cara baca salam. Nah, itu yang keempat. Ketika ke arah kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Ketika ke kiri, Assalamualaikum. Begitu. Ya. Apakah ada dalilnya Ustadz? Ada. Nah, kita lihat dari yang pertama. Apa tadi yang pertama? Ibu-ibu apa Bu? Membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan dan ke kiri sama. Nah, dalilnya disebutkan di dalam riwayat ya Al-Imam Abdul Razak dalam kitabnya Al-Musannaf ya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengajarkan ya salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yusallimu yaminihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, bahwa Rasul apa? Ya, mengucapkan salam ke arah kanan dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa an yasarihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan juga ketika ke arah kiri sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa yajharu bikiltaihima, dan mengeraskan kedua suaranya dan mengeraskan kedua salamnya. Ya, jadi enggak salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giliran ke kiri,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak begitu. Tapi dua-duanya dikeraskan bacaan salamnya. Ya, dikeraskan bacaan salamnya. Ya. Ya kecuali kalau sholat sendiri ya enggak usah kenceng-kenceng enggak apa-apa. Ya. Kalau jenengan jadi imam ya memang harus kedengeran. Nah gimana nanti kalau yang belakang enggak kedengeran? Ini udah salam bener. Udah salam belum ini? Kok belum ada suaranya? Nah maka kalau kita jadi imam ya dikeraskan suaranya. Kecuali kalau sholat sendiri yang enggak harus keras. Naam. Jadi ini yang pertama, bacaan salam ya sempurna ke kanan dan ke kiri. Kemudian yang kedua, bacaan salam cara yang kedua adalah Assalamualaikum warahmatullah, baik ke kanan dan ke kiri. Baik ketika menoleh ke kanan dan ke kiri ini sama. Dalilnya adalah yang tadi disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ya, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Di mana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an shimalihi." Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam ketika sholat dengan menoleh ke arah kanan dan ke kiri, ya, sambil membaca atau sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, ya, ke kanan dan ke kiri sambil membaca Assalamualaikum warahmatullah, hatta yura bayadu khaddihi, sampai terlihat kedua pipinya yang putih, maknanya sampai nampak pipinya yang warna putih, kata Abdullah bin Mas'ud. Ya, jadi ini dalil yang kedua, bacaan salam, ya, bacaan apa? Salam. Naam. Kemudian yang ketiga. Apa tadi yang ketiga coba? Masih ingat? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ketika kanan. Ketika ke kiri, Assalamualaikum warahmatullah. Lebih singkat. Dalilnya adalah disebutkan dalam riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Wa'il ibni Hujr. Dari sahabat Wa'il ibni Hujr. Ya. Apa kata beliau? Sholaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah sholat dengan Nabi. Jadi artinya aku pernah sholat menjadi makmumnya Nabi, Rasul yang jadi imam. Katanya Wa'il ibni Hujr, saya jadi makmumnya, Rasul yang jadi imam. Fakana yusallimu an yaminihi, dan ketika mengucapkan salam ke arah kanan, katanya Wa'il bin Hujr, Rasul mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an shimalihi, dan ketika Rasul menoleh ke arah kiri, ketika mengucapkan salam menoleh ke sebelah kiri, apa kata Wa'il bin Hujr? Assalamualaikum warahmatullah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ya, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ya, dan ini bisa diamalkan semuanya. Ya, bisa diamalkan semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, agar kita tidak aneh ketika melihat orang yang salamnya sempurna atau yang kurang. Ya, oh ternyata itu ada dalilnya. Jadi semakin kita banyak belajar jamaah, maka akan semakin kita banyak yang belum tahu. Maka semakin kita banyak belajar, semakin banyak pengetahuan. Sehingga dengan banyaknya kita belajar, kemudian banyak pengetahuan, kita itu lebih berlapang dada, lebih toleransi, lebih lebih menghormati pendapat-pendapat yang semuanya ada dari Rasul. Ya, mungkin misalnya kalau kita nggak biasa sholat yang salamnya itu sempurna, atau mungkin karena di wilayah kita biasanya sholat cuman sampai Assalamualaikum warahmatullah. Lah pas lagi di luar, lagi perjalanan atau lagi di luar,
kemudian sholat di masjid yang imamnya bacanya sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bagi orang yang belum pernah tahu seperti ini, belum pernah mendengar tentang dalilnya, kok salamnya begitu ya? Agama apa lagi nih? Kan nanti dianggapnya agama apa lagi? Padahal sendiri yang mungkin baru tahu. Tidak setiap yang kita nggak tahu itu nggak ada. Tidak setiap apa yang kita belum tahu terus itu nggak ada. Ajaran ini sudah ada, mungkin kita yang baru tahu. Itu, ya. Nah, setelah kita mempelajari demikian kan akhirnya tahu, oh ya itu dengan bacaan sempurna tadi disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud yang disebutkan dalam hadis riwayat Abdur Razak dalam kitabnya Al-Musannaf. Enak. Jadi jangan langsung dikit-dikit nyesatin orang. Kadang-kadang itu ya beda dikit, kemudian nggak tahu dalilnya, cuman mungkin dari kecil taunya begitu. Ketika ngelihat aneh dikit sesat, ya hati-hati ini orang sesat, sholatnya begini. Padahal sendiri yang belum tahu, gampang menvonis orang lain, gampang menvonis saudaranya, ya. Padahal belum tahu. Ini yang seringkali banyak terjadi. Yang sholat disesat-sesatin, giliran orang yang gak sholat aman. Kan aneh. Ini waktu-waktu orang sesat sholatnya begini-begini. Kalau yang menyimpang benar sih silakan. Tapi kadang-kadang permasalahan yang di situ ada dalilnya. Sama-sama ada dalilnya. Tinggal mau mengamalkan yang pertama, yang kedua atau yang ketiga. Cuman karena minimnya pengetahuan sehingga dia mudah menvonis. Ya, wah akhirnya yang gampang, hati-hati jangan sholat di sana, imamnya begini. Ya, hati-hati si anu, ya, masa jadi imam begini salamnya, ya. Padahal sendiri yang belum tahu. Ya sekarang kan banyak kadang-kadang begitu, ya. Cuman yang ini pakai kunut, yang ini enggak, akhirnya saling menyalahkan. Jangan, para ulama itu sudah ada perbedaan di situ. Silakan mau mengamalkan yang mana, ya. Kadang-kadang yang sholat disalahin, giliran orang yang nggak sholat aman. Ya, kok kenapa kita itu susah sekali toleransi di dalam Di dalam pendapat yang memang di situ ada dalilnya. Ya. Tapi sama orang yang nggak sholat, maaf sama orang kafir aja kita bisa toleransi kok. Itu kan ibadahnya ke sana sih hari Minggu. Itu aja kita toleransi, biarin aja mau hari Minggu mau hari Senin, mau itu keyakinannya dia. Kita nggak ada ganggu, kita nggak ada nyesat-nyesatin. Kenapa kirain saudaranya sendiri cuman beda sedikit masalah fikih sholat langsung vonis sesat? Ini kan ada pertanyaan gede, kenapa begitu loh? Ya, kita bisa toleransi kok sama orang yang manusia disembah, sapi disembah, api disembah, kita toleransi, biarin aja itu keyakinannya mereka, nggak usah dipaksakan, biarin aja. Toleransi kita nggak ganggu, betul. Tetapi seringkali kita kok susah banget toleransi sama temennya sendiri gitu loh. Ya, kenapa? Nah inilah ya, dengan kita belajar tentang sholat ini ternyata banyak macam-macam yang Rasul ajarkan di dalam cara salam aja sampai beberapa cara. Naam. Nah, itu tadi yang ketiga, yaitu bacaan yang ketiga dari Wa'il bin Hujr. Rasul ketika menghadap ke arah kanan dengan mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika menghadap ke sebelah kiri Assalamualaikum warahmatullah. Sekarang pendapat atau cara yang keempat. Cara yang keempat tadi gimana? Ya, Assalamualaikum warahmatullah ketika menoleh ke kanan. Ketika ke kiri, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum. Sampai di situ. Ya, Assalamualaikum. Mungkin kita kalau baru tahu, oh aneh, ternyata ada disebutkan oleh Rasul. Ya, kita kan diajarkan oleh Rasul beberapa cara biar kita bisa meragamkan. Mana dalilnya?
dalilnya disebutkan ya oleh sahabat Abdullah bin Umar ketika beliau menerangkan tata cara sholat. Ya, tentunya beliau mengajarkan ya tata cara sholat sebagaimana beliau yang dilihat dari Rasul. Yaitu apa? Assalamualaikum warahmatullahi an yaminih. Bahwa Rasul itu mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullah ketika menghadap ke kanan. Assalamualaikum an yasarihi, dan ketika menghadap ke kiri dengan membaca Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Bahkan kalau cuman ke kanan Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullah, kemudian enggak ke kiri, ini juga tadi pendapat yang pertama yang mengatakan yang wajibnya ke kanan, yang ke kiri itu sunnah, sehingga enggak apa-apa. Ini pendapatnya juga ada seperti itu, sehingga kita diajarkan agar kita apa? Agar kita berlapang dada, ya. Tetapi kita juga melihat kondisi dengan masyarakat yang ada. Walaupun kita tidak meremehkan pendapat yang mengatakan nggak apa-apa sekali aja, karena itu yang wajib. Tetapi mungkin kalau di tempat-tempat yang masih jauh dari ilmu, banyak orang awamnya, ya, mungkin kalau kita cuma sekali, mungkin kita dianggap apa? Sesat. Maka kita amalkan yang 4 tadi semuanya ke kanan dan ke kiri. Ya, ada yang sama, ada yang lebih pendek, semuanya ada. Insya Allah lebih apa? Lebih selamat dan lebih aman, dan bisa lebih menjaga persatuan kaum muslimin, dan lebih bisa apa? Menjaga persatuan kaum muslimin. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an tentang kajian kita siang hari ini dalam bahasan salam di dalam sholat atau akhir di dalam sholat, yaitu yang Rasul mengatakan sholat dimulai dari takbiratul ihram kemudian diakhiri dengan salam. Semoga bermanfaat. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.